siang hari. Jadi tidak ada dan tidak boleh wirid sore ditakdim ke siang hari, karena aslinya siang hari waktu kerja. Jadi aslinya siang hari itu waktu kerja. Makanya ini kelebihan wirid Thariqah Tijani apa? Jadi orang yang kerja ini tidak terganggu pekerjaannya. Terus bagaimana kalau ingin mentakdim wirid sore ke malam sebelumnya? Dengan catatan takdim dulu yang pagi, baru takdim malam berikutnya, dengan catatan pada malam tersebut kita yakin tidak punya waktu mengerjakan. Jadi yakin kita punya kesibukan sehingga kalau tidak dikerjakan, tidak ditakdim, kita harus qadha nanti karena kesibukan. Jelas? Jadi ini apa ringannya wirid Thariqah Tijani. Di samping bacanya kan sebentar saja kan kita baca wirid Thariqah, wirid lazim ya, dengan salawat Fatih paling hanya 20 menit selesai. Sehingga apa tidak ada alasan bagi ikhwan untuk meninggalkan wirid. Karena wirid Tijani pun juga bisa dikerjakan di atas kendaraan. Cuma kalau motor jangan. Jadi sebaiknya kalau di motor turun saja karena tidak ada posisi duduk yang. Tapi kalau di mobil bisa, di bis bisa, di kereta bisa, di pesawat bisa. Dengan catatan kalau baca wadifah di pesawat jangan, di kendaraan apapun tidak boleh membaca Jawharatul Kamal. Jadi wirid takdim wirid sore itu ke malam sebelumnya, dengan catatan pada malam tersebut kita memang tidak punya waktu, kita benar-benar sibuk. Kalau tidak ditakdim kita bisa terlambat. Itu. Tapi kalau tidak ada alasan begitu tidak boleh ditakdim wirid sore. Tapi wirid pagi ada alasan atau tidak ada alasan boleh ditakdim ke malam hari. Sampai di sini jelas? Insyaallah. Bagaimana dengan wadifah? Wadifah wajibnya sekali. Jadi wadifah wajibnya sehari semalam sekali, tapi berjamaah. Diwajibkan sekali. Oleh karena itu ya, jika di satu daerah dijelaskan dalam Durarus Saniyah dan beberapa kitab Tijani yang lain, jadi pentingnya ijtima wadifah bagi ikhwan. Jika di satu daerah itu banyak ikhwan tapi tidak berjamaah wadifah, ada dua kemungkinan wadifahnya. Jadi kalau di situ ada ikhwan tapi tidak mau wadifah, kemungkinan pertama, ini menurut ulama fikih Tijani, itu dijelaskan di Ira atau Arais dan juga beberapa kitab fikih Tijani yang lain. Kalau kita tidak berjamaah wadifah padahal ada ikhwan satu, wadifahnya tidak sah. Kenapa? Ijtima wadifah syaratnya berjamaah. Apa? Wadifah ya, ijtima wadifah adalah syartut thariqah. Jadi syarat sihah bagi wadifah. Jadi syarat saja wadifah berjamaah. Sehingga kalau ada ikhwan membaca wadifah tanpa berjamaah tidak sah karena syaratnya tidak cukup. Seperti orang sholat, syaratnya sholat punya wudu. Kalau tidak punya wudu sah tidak sholat? Syaratnya sholat menutup aurat. Kalau orang itu tidak tertutup auratnya sah atau tidak sholat? Jadi syarat itu ya, ada rukun, ada syarat. Kalau rukun itu definisinya, jadi suatu hal yang harus diadakan. Kalau rukun harus dilakukan, dan jika tidak dilakukan ibadah tersebut tidak sah. Dan hal tersebut bagian dari ibadah, itu rukun. Contohnya takbiratul ihram. Sholat takbiratul Allahu Akbar, takbiratul
takbiratul ihram itu adalah rukun sholat. Kalau tidak takbiratul ihram tidak sah sholat. Salah satu dari rukun sholat Al-Fatihah. Jadi salah satu dari rukun sholat adalah Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat tanpa Fatihah tidak sah sholat, kecuali masbuk lain. Jadi dalam kondisi normal, ya kita wajib membaca Fatihah. Adapun Fatihahnya makmum, ini istilah ulama fikih dari berbagai mazhab. Ada yang cukup mendengar, ada kalau mazhab Syafi'i setelah imam selesai Fatihah, makmum tetap baca Fatihah ketika imam mau membaca surat-surat pendek. Ya. Itu menurut Syafi'i. Mazhab yang lain ada yang membolehkan tidak membaca. Kenapa? Ya. Mendengar itu bagian dari membaca. Jadi mendengarkan bacaan imam itu sudah cukup. Itu mazhab yang lain. Intinya Fatihah adalah rukun dari sholat, dan jika Fatihah tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Yang kedua berkenaan dengan Fatihah, ya, Fatihah ini ya surat dari Al-Quran yang mudah sekali. Oleh karena itu kalau kita sholat berjamaah, jadi ini harus yang jadi imam Fatihahnya harus benar. Kalau ada 5 orang, ya, yang pintar semua, fasih semua, maka dipilih orang yang paling tua. Kalau ada 5 orang yang benar bacaan Fatihahnya, dipilih yang mempunyai jabatan. Jadi orang yang punya jabatan, contohnya misalnya camat bersama stafnya, camatnya fasih, makmumnya juga fasih, maka camat yang dipilih jadi imam. Presiden Pak, presiden. Kalau tidak fasih tidak boleh jadi imam. Kalau presiden. Siapapun, ya. Jadi di sini orang yang punya jabatan, kalau memang benar Fatihahnya aula, ya, apalagi aula lebih baik daripada yang. Jadi pertimbangan punya jabatan. Kenapa orang punya jabatan ini diikuti oleh anggotanya? Sehingga kalau orang punya jabatan jadi imam, ini lebih utama daripada yang tidak punya jabatan. Jika yang bersangkutan ini fasih bacanya. Tapi kalau tidak benar, ya tidak sah. Kalau Fatihahnya salah, ya tidak sah. Kalau kita jadi makmum tahu imamnya salah, tetap lanjut, ya tidak sah. Kenapa? Intinya, ya makmumnya kalau sudah tahu imamnya tidak benar jadi makmum, ya salahnya dia. Itu. Jadi kalau ada orang maksa jadi imam, itu mau pejabat ke mau perorangan, kalau tidak benar bacaannya, maka ya kita harus tegur. Jadi apalagi ada yang lebih fasih, maka yang dipilih yang lebih fasih. Itu. Apalagi yang jadi makmum kiai. Makmum dengan orang yang tidak bisa baca Fatihah, ya gimana mau nyebutnya? Jadi ini juga ya yang perlu kita sadari. Jadi masalah rukun, ya rukun itu wajib dilakukan dan bagian dari ritual, itu namanya rukun. Adapun syarat wajib dikerjakan tapi tidak masuk ritual. Contohnya wudu, bukan sholat. Tapi sholat tidak punya wudu tidak sah. Kemudian akil, orang yang berakal.
Orang berakal ini bukan sholat, tapi orang gila gak bisa sholat, apalagi milih. Orang gila milih gimana? Jadi nanti pilihan orang gila, sama-sama gila nanti. Ini para ikhwan rahimahullah. Jadi kalau syarat ya harus dilakukan, harus diadakan, dan syarat itu bukan bagian dari ritual, tapi harus ada. Contohnya menutup aurat. Menutup aurat bukan sholat, tapi orang sholat wajib menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat tidak sah salat. Itu syarat. Kembali kepada wirid thariqah, wadifah syaratnya berjamaah. Lazim syaratnya dibaca sendiri. Tidak boleh kalau senang berjamaah, kan kalau berjamaah dilipat gandakan 27. Iya, itu untuk sholat, tapi untuk wirid lazim thariqah itu tidak boleh dikerjakan berjamaah. Ada wadifah wajib berjamaah. Kalau di situ di satu tempat itu ada ikhwan yang bisa diajak berjamaah tapi tidak berjamaah, tidak sah wadifahnya. Atau jadi bukan kemungkinan kedua, sah wadifahnya ya. Kemungkinan kedua, mohon perhatikan ya. Mohon perhatikan. Jadi pertama tidak sah. Kemungkinan kedua sah wadifahnya tapi maksiat. Baca wadifah kena maksiat. Kenapa? Meninggalkan syarat. Jadi buasi malakama kalau wadifah tidak berjamaah. Yang pertama ada pendapat mengatakan tidak sah karena tidak cukup syaratnya, kurang syarat. Yang kedua sah tapi berdosa. Kenapa? Kurang syarat kan? Ya andaikan sah tetap dosa karena kurang syarat. Ini antara hukum sah dan tidaknya. Yang ketiga, permasalahan lagi dengan ijtima' wadifah. Kalau di satu tempat itu banyak ikhwan kemudian tidak membaca wadifah berjamaah, jangan heran kalau ada lisus. Jangan heran kalau ada angin puting beliung. Kenapa? Di antara fungsi wadifah adalah menyegarkan alam biar tidak liar. Jadi wadifah ini mempunyai fungsi agar supaya iklim itu normal, menormalkan iklim. Jadi fungsi wadifah menormalkan iklim. Makanya saya punya keyakinan di mana di situ ada zawiyah dan berjamaah tiap hari wadifahnya, insya Allah di sekitar itu aman. Tapi kalau di situ banyak ikhwan kemudian tidak mau wadifah, lingkungan bisa tidak aman. Kenapa? Karena afatnya bacaan wadifah, wabil khusus afatnya Jauharatul Kamal kalau di situ tidak dibaca berjamaah. Jadi lingkungannya nanti kurang bagus. Ikhwan-ikhwan yang meninggalkan berjamaah ini jangan heran kalau banyak musibahnya. Termasuk juga jangan heran kalau aneh-aneh penyakitnya. Astagfirullah. Kenapa? Kena afat. Kena efek samping tidak baik gara-gara meninggalkan syarat. Oleh karena itu saya mohon kepada ikhwan pengertiannya agar supaya jika di situ ada ikhwan rembukan jam berapa yang mungkin berjamaah walaupun hanya 2 orang. Jadi yang bisa berjamaah walaupun hanya 2 orang. Oh ini ya seperti ya dulu ya, seperti dulu dan nanti sekarang di Ancol itu ada istilah kloter kan gitu kan? Kloter asar.
kloter habis maghrib, habis sisa dulu. Habis maghrib dan kloter jam 3 pagi kan gitu kan. Intinya ya orang-orang yang bisa asar wadifah asar, yang bisa habis maghrib, yang bisa sebelum subuh ya sebelum subuh. Kenapa? Waktunya wadifah ya sehari semalam, hanya sekali yang wajib. Tapi untuk di zawiyah minimal 2 kali. Jadi untuk zawiyah itu minimal 2 kali. Di zawiyahnya Syekh radhiyallahu anhu wadifah 3 kali. Ijtimah wadifah. Jadi minimal ikhwan itu ya kalau ingin keutamaan wadifah 2 kali. Kenapa? Ya. Karena banyak ikhwan ngejar wirid-wirid ikhtiari, tapi wirid lazimnya kurang benar. Lazimnya sering ketinggalan. Wadifahnya tidak berjamaah. Baca wirid ikhtiari. Karena nubruk sana sini, seringkali baca wirid ikhtiari tanpa izin. Nambah lagi, sudah tidak wadifah dan akan kena kafarnya wadifah tidak berjamaah, plus membaca wirid ikhtiari itu apalagi berkaitan dengan asma ya, kalau izinnya kurang sahih itu bahaya. Andaikan izinnya sahih, kekuatan fisik dan kekuatan batin si pembaca kalau tidak mampu juga berbahaya. Jadi di sini. Tapi kalau iman sudah berjamaah wadifah 2 kali, tercover walaupun tidak baca ikhtiari selesai. Jadi ikhwan ngejar wirid ikhtiari macam-macam, tapi wadifah sekali, apalagi tidak berjamaah. Lebih baik ikhwan tersebut berjamaah wadifah walaupun sekali dan tanpa wirid ikhtiari, tapi wadifahnya berjamaah. Lebih utama lagi kalau bisa wadifah berjamaah 2 kali sama dengan macam-macam ikhtiari dibaca. Kenapa? Ya. Baca wadifah itu secara khusus mempunyai beberapa nilai. Satu, orang baca wadifah mempunyai nilai yang sangat-sangat besar. Kenapa? Rasulullah hadir di tempat wadifah. Jadi kalau kampung itu dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Kenapa kok aman kalau di situ ada ijtimah wadifah? Karena Rasulullah hadir di situ. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kalau Rasulullah bersama mereka. Jadi kalau ada Rasulullah hadir, maka aman. Yang menjamin aman Allah dalam Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum sedangkan engkau Muhammad bersama mereka. Jadi kalau ada Rasulullah, bagaimana agar Rasulullah datang? Di antaranya baca Jawharatul Kamal. Lalu setelah selesai kan selesai. Tapi nilai kehadiran Rasulullah apalagi jika dibaca wadifah pagi dan sore. Nilainya ikhwan baca wirid pagi dan sore pada lazim itu dicatat setiap denyut nadinya berzikir. Jadi catatan malaikat itu dengan cukup kita wirid pagi dan sore, kita dicatat zikir terus menerus tidak pernah berhenti. Termasuk juga kalau kita wadifah pagi dan sore, Rasulullah bersama kita. Jadi keadaan Rasulullah mempunyai nilai kekal pagi dan sore sepanjang waktu bersama kita. Ini yang pertama dari keutamaan kita wadifah berjamaah.
berjamaah. Yang kedua, kan banyak orang baca maulid. Kemudian ikhwan membaca wadifah. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap selawat maulid, ya, bacaan wadifah yang di dalamnya ada salatul fatihil maulid, baru selawat fatihnya dulu, di mana Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu menyatakan i'lam annal fatihi lima uliqa amrun ilahiyun. Kata Sayyidi Syekh, selawat fatih ini urusan Allah secara khusus. Kemudian dijelaskan pada penjelasan berikutnya, andaikan ada, andaikan mungkin, andaikan bisa 100.000 umat, yang masing-masing umat punya 100.000 kabilah. Jadi berapa sudah? 10 miliar. 100.000 kali 100.000 10 miliar. Yang masing-masing kabilah punya 100.000 laki-laki. Berapa? 1.000 triliun manusia. Yang diberi umur 100.000 tahun. Ada enggak orang kalau masih ini jumlah manusianya sih masih bisa nih, tapi 100 punya umur 100.000 tahun mana? Dan tiap hari baca selawat selain Al-Fatih 100.000 semuanya dikumpulin dari 1.000 triliun manusia yang berselawat tiap hari 100.000 selama 100.000 tahun. Tidak cukup nimbangi fatihnya ikhwan, di mana ikhwan tersebut punya sanad yang nyambung kepada Nabi dan yakin dengan Al-Fatih lima ulid itu adalah selawat yang secara khusus Allah memberi kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan buatan, bukan karangan manusia. Dengan dua syarat, padahal syaratnya Al-Fatih ada 10. Jadi kalau 50 Al-Fatih, ditambah Jawharatul Kamal, di mana Rasulullah secara khusus menghormati pembaca Jawharatul Kamal, hadir pada saat Jawharatul Kamal ke-7 sampai dengan selesai, dan Rasulullah tidak pergi selama orang itu tidak bicara. Ya, kalau habis watifah langsung ngomong, ditinggal sama Rasulullah. Makanya habis watifah itu kita sebaiknya diam. Kenapa? Disitulah letak tarbiyahnya Rasulullah dan Sayyidi kepada ikhwan. Diam. Kenapa? Rasulullah masih ada di depan kita. Jangan ngomong. Ditahan dulu. Sambil zikir dalam hati, sambil berselawat, dan lebih afdolnya baca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimal 100 kali. Jadi dirasakan kehadiran Rasulullah dan kita berselawat. Jadi dengan hati yang hadir, dan watifahnya juga hatinya hadir. Jadi ini nilainya ya bisa sama dengan membaca ya mulai berapa kali ya ada ketemu jumlahnya. Sehingga Imam Tijani yang berjamaah watifah tiap hari, maka dia mengadakan maulid tiap hari. Dan maulidnya maulid khusus yang didatangi Nabi secara khusus. Ini pentingnya kita. Bagaimana kita didatangi Rasulullah? Mempunyai nilai yang sangat. Kedatangan pejabat aja senang. Ada pejabat datang, didatangi pejabat, sekelilingnya pada nyorok. Jadi kalau didatangi ulama kelas dunia, tambah ini. Lah ini yang datang Rasulullah, presidennya ulama dunia akhirat. Jadi ini nilai watifah yang tidak bisa diganti dengan apapun. Oleh karena itu sangat-sangat disayangkan
kalau ada ikhwan tidak berjamaah wadifah. Karena juga saya mendapatkan banyak pengaduan ikhwan, banyak masalah dan lain sebagainya. Ya, setelah saya dengar-dengar di antaranya, ya dia lalai dengan wirid tariqatnya. Mengerjakan wirid iya, tapi lazim pagi, zuhur baru selesai. Kita dulu, mohon maaf Pak Yai, saya masih lazim. Jadi ini di antaranya. Termasuk juga ada satu riwayat orang ditegur oleh Allah karena lalai sholat. Jadi ada seorang yang diberi peringatan oleh Allah melalui mimpinya seakan-akan sudah kiamat. Orang ini orang saleh, ibadah tiap hari, termasuk sholat istiqomah tiap hari. Cuma sholatnya mesti di akhir waktu. Jadi lalai sholatnya di akhir waktu. Kemudian orang ini diseret oleh malaikat sampai teriak-teriak, ya diseret menuju neraka. Ya saya sholat, malaikat tidak peduli karena ada perintah. Dan mereka tidak ada istilah kasihan, tidak ada. Malaikat adab itu tidak ada kasihan, tidak ada ini, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Ya. Dikasih salam tempel juga tidak pernah beli rujak. Tidak perlu beli es, tidak perlu beli bakso, ditempelin duit sebanyak apapun percuma kalau mereka kasih apa nggak mau. Jadi diseret sampai orang ini dilempar ke neraka, teriak-teriak sampai lama. Baru setelah itu ada orang tua beruban lemah. Ya, jadi orang tua yang lemah mendatangi. Setelah dia sudah lama dilempar ke dalam neraka itu, didatangi orang tua yang ramah. Kemudian orang tua ini yang ngangkat dia dengan susah payah. Orang ini tanya, siapa Anda? Saya sholat kamu. Lo kok tua kayak gini, kok lemah gitu? Iya kan kamu kerjakan aku setelah akhir waktu. Masya Allah. Akhirnya sholatnya lemah jadi orang tua. Termasuk wirid kita kalau di akhir-akhir terus ya bahaya juga. Makanya penting kita kerjakan wirid tepat waktu. Dan lebih enaknya kalau kita sebelum tidur sudah baca wirid subuh, enak sudah. Satu pahalanya 500 kali lipat. Yang kedua habis subuh kalau kita sibuk sudah selesai. Ini para ikhwan rahimahumullah. Jadi orang membaca wadifah itu sama dengan baca ribuan bahkan jutaan. Tapi jangan orang itu udah wadifah aja tidak usah baca maulid. Tetap kita baca maulid. Nilai aja saya. Ya, tapi kalau kita bicara nilai, kita telah mendapatkan karunia dari Allah, sesuatu yang sangat besar. Jika kita laksanakan dengan istiqomah, kita akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Sehingga kalau kita sia-siakan, ya rugi sendiri. Jadi ini pentingnya kita membaca wadifah, apalagi bisa wadifah berjamaah, apalagi bisa mengerjakan wadifah 2 kali. Ya, kalau 2 kali sebaiknya ya wadifah ya yang paginya ya pagi sore. Tapi kalau tidak, kalau sibuk ya habis subuh langsung ada kesibukan, ya bisa ditakdim juga wadifah yang pagi. Tapi kalau tidak ada kesibukan, agar supaya pagi tetap ada terisi dengan wirid, maka sebaiknya dikerjakan setelah subuh. Jelas? Jadi ini pentingnya kita membaca wadifah dan mempunyai nilai yang sangat besar. Jadi sekali yang pertama nilainya wadifah itu nilainya ziarah. Di mana dalam wadifah ada jauharatul kamal 12 kali
salah satu keutamaan Jawharatul Kamal jika dibaca 12 kali, setelah itu dilanjutkan hadihi hadiyatun minni ilaika ya Rasulullah, maka orang yang baca Jawharatul Kamal tersebut sama dengan ziarah langsung ke Madinah ke Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, sama dengan ziarah Rasulullah, ziarah para nabi yang lain. Jadi nabi yang lain jumlahnya total 124 ribu. Jadi sama dengan kita ziarah ke 124 ribu nabi. Dan juga sama dengan ziarah ke para sahabat, sama dengan sudah ziarah ke para wali, tercakup semua. Cukup dengan Jawharatul Kamal 12 kali secara khusus dibaca dalam wadifah. Sehingga wirid wadifah disebut juga sebagai wirid ziarah. Di mana kita dengan membaca wadifah sama dengan ziarah kepada Nabi dengan kaifiyat khususnya. Kaifiyat khusus dengan ziarah secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita ada di Indonesia, walaupun kita membaca di Jakarta, nilainya sama dengan membaca di Raudhatus Syarif Rasulullah SAW. Jadi sama dengan baca di Masjid Nabawi. Oleh karena itu, menjaga kaifiyat wadifah berjamaah tiap hari sangat-sangat penting. Sayang. Jelas para ikhwan? Sehingga ya kalau tahu seperti ini, ayo. Karena yaitu tadi kita telah mendapatkan dulu susah payah, maksa minta dibayar. Karena di sini saya tidak memberi kecuali sampai maksa minta. Kenapa? Saya lihat sungguh-sungguh enggak ya. Yang saya beri rata-rata nunggu kan. Kenapa? Maka kita bukan nyari model banyak santri begini. Tidak, ini bukan gagah-gagah, ini tanggung jawab. Dan memang dalam anggaran dasar Thariqah Tijani boleh diberikan kepada yang minta. Dan Thariqah Tijani tidak boleh ditawar-tawarkan dengan murah sehingga orang pokoknya bahkan belum dipaksa-paksa bayar, tidak boleh. Orang yang minta harus ditanya kesungguhannya, apakah siap dengan syarat ini, apakah siap dengan syarat ini. Kalau intifak setuju dengan syarat yang ada, baru dibayar. Bukan ujung-ujung ya, yang penting banyak, bukan. Ini tanggung jawab. Peraiwan rahmatullah. Jadi dalam Thariqah Tijani ya, yang kita perhatikan pertama mutu. Kalau orang yang minta, orang yang sungguh-sungguh kan. Makanya ketika minta, saya suruh ikut wadifah dulu, ikut hailalah dulu. Kenapa? Kalau belum ketemu ini rajin, enggak orangnya komitmen atau enggak belum ketemu langsung diberi, ya tidak heran karena ada pengalaman direkomendasi, ya, ujung-ujung minta setelah diberi tidak pernah datang ke saya. Saya bukan hanya ingin didatangi, bukan, tapi yang menjadi masalah adalah tanggung jawab. Yang jadi masalah dalam hal ini bagaimana wawasan-wawasan Thariqah harus diketahui oleh ikhwan. Kalau hanya baca di buku, yang ada di buku belum mewakili. Walaupun yang nulis saya, yang ada di buku itu baru setitik dari pikiran saya. Yang tidak tertulis banyak. Kenapa? Tidak mampu nulis. Karena ya yang bisa kita tulis adalah sesuatu yang real, bisa dilugiskan dengan kalimat. Nanti banyak dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat.
Sebagaimana selalu saya jelaskan, saya buat perumpamaan seperti masalah kopi. Yang ada ya penjelasannya resep bikin kopi. Kalau ingin bikin kopi espresso, kopinya jenis ini caranya dan sebagainya, ini yang ada dalam buku. Terus bagaimana dilakukan resep itu? Ternyata andaikan 10 orang bikin kopi, rasanya tidak akan sama. Mesti ada perbedaan. Betul? Lain tangan, lain rasa. Belum lagi orang-orang yang oleh Allah diberi zauqiyah, diberi ketajaman perasaan, sehingga ada orang, salah satunya video Syed Muhammad Tahir yang sepuh, Maulid Tahir yang pernah datang ke Zawiyah kita. Beliau ini ya memang diberi ketajaman kopi dan sebagainya, tahu dengan, sehingga beliau kalau sudah menikmati kopi itu benar-benar dinikmati dan tahu sampai ke mereknya ini kopi. Itu beliau. Jadi terus bagaimana kok bisa? Nah, itulah. Kalau sudah bicara zauqiyah, berbicara perasaan, tidak ada tulisannya bagaimana rasanya kopi enak. Bagi yang senang kopi. Tapi bagi yang tidak senang kopi, apalagi kopi pahit, tidak terbiasa, biasa minum kopi, tak biasa kopi manis, kasih kopi pahit, ya, karu-karuan. Tapi orang yang sudah kadung enak dengan kopi pahit dikasih kopi manis, sudah ini dianggap ini kelas bantang. Karena kalau sudah kopi pahit itu kelasnya sudah kelas berat. Demikian juga dalam thariqah ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada kalimat yang bisa mewakili penjelasannya, kecuali yang bersangkutan melakukan. Nikmatnya baca la ilaha illallah, repot kita jelasin nikmat. Tapi yang jelas nikmat. Kenapa kok kita berani mengatakan nikmat? Jauh-jauh dari Cengkareng naik motor ke Jatiwaringin. Kalau tidak merasakan nikmat, kira-kira mau tidak datang? Dari Babelan Pak Ismu berapa jam kalau dari sini ke Pak Ismu? Ya, 1 jam lebih. Kalau tidak merasakan nikmat yang wirid, mungkin balik. Tak mungkin. Nah ini yang tidak bisa dijelaskan. Itu. Sehingga ya yang bisa dijelaskan adalah fikihnya. Itu pun juga ada hal-hal yang nanti baru dirasakan setelah kita melaksanakan dengan istiqomah. Sekali lagi kepada para ikhwan, ayo kita sudah mendapatkan karunia dari Allah, dari berbagai tambahan karunia. Kita jadi Islam aja sudah karunia yang sangat besar. Dipertemukan dengan thariqah Tijani, diberi mahabbah kepada Tijani, diberi kemauan untuk mengambil wirid Tijani dan seterusnya. Ya, ini adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri dengan ya kita istiqomah memelihara. Jadi menjaga, ya, dikerjakan tepat waktu dengan cara yang baik. Dan nanti kita akan merasakan hasilnya. Dan hasil itu jangan diukur dengan kenikmatan duniawi saja, karena banyak ikhwan tidak selesai-selesai. Jadi mengatakan keutamaan thariqah itu kalau sudah dagangannya laris, bukan. Mengatakan nikmatnya berthariqah karena sudah sukses urusan ekonomi, bukan. Bagaimana? Ya, puncak sukses itu adalah ketika kita husnul khotimah. Itu puncak sukses. Lolos nanti. Oleh karena itu baru kita boleh mengatakan mengklaim sukses ketika kita sudah menghadap
kepada Allah, membawa iman dan Islam dan istiqomah dalam thariqah, baru sukses. Kalau belum, sama-sama mir-mir atau mir-mir, khawatir. Karena dalam kehidupan ini, orang yang sholat 5 waktu berjamaah, istiqomah, tepat waktu, bacaannya bagus, belum tentu selamat. Ya, sekali lagi belum tentu selamat. Oh, kok begitu? Berarti percuma kita ibadah? Tidak. Ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam akhir surat Al-Baqarah. Apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum, andaikan kamu, ayat sebelumnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini berada dalam kekuasaan Allah, berada dalam pantauan Allah, berada dalam genggaman Allah yang tidak bisa lari kepada siapapun. Wa itu ma fi anfusikum, andaikan kamu keluarkan unek-unek kamu, dikeluarkan, diucapkan, atau kamu sembunyikan unek-unek kamu, yuhasibku billah, tetap diperhitungkan oleh Allah. Jadi dalam ditegaskan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat syariat, dan ini terlaksana wajib. Jadi ketentuan Allah yang tidak bisa diubah-ubah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah itu, ya, urusan yang kita kerjakan, baik tersembunyi maupun yang terang-terangan, berada dalam pantauan Allah dan menjadi perhitungan Allah. Akan tetapi untuk ampunan ini haknya Allah, bukan ditentukan oleh ibadah ini murni, tidak. Kenapa? Fayaghfir liman yasha. Kemudian Allah akan memberikan ampunan kepada yang dikehendaki, bukan yang sholat. Allah berikan ampunan kepada yang dikehendaki, bukan yang umroh. Allah berikan ampunan kepada yang dikehendaki, bukan yang haji. Dikehendaki. Walaupun tidak haji, walaupun tidak umroh, walaupun tidak sedekah, kalau Allah mau apa? Mempunyai Allah. Ini kan, ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, mau untuk berikan ampunan kepada hambanya yang dikehendaki. Tapi ayat ini bukan langsung pas mentah-mentah begini. Oh, ini haji Pak Kiai, ini haji Pak Ustaz, bahkan menghajikan orang 100 orang, ditanggung hajinya semua. Masa masih akan diadab juga? Kan gitu kan? Jadi walaupun haji, saya tanya, fisiknya punya siapa? Allah. Badannya yang bikin siapa? Allah. Nanggung hajinya orang 100, uangnya, rezekinya dari mana? Allah. Dari apa? Kalau tidak dikasih oleh Allah, punya enggak duit? Tidak ada yang punya dia hanya ketitipan. Sehingga poin terakhir untuk bisa diterima oleh Allah ketika orang ibadah lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Kenapa? Kok dia nanggung umroh 100 orang? Karena nyala. Ada nyambung, ingin jadi bupati, ada. Oh, ngomong saya pernah diajak kok dengan begitu. Panggil tokoh-tokoh, ayo umroh, kan gitu kan? Berapa? 200 orang dibayar semua. Tapi, nah ini setelah umroh
cobloslah saya. Nah ini apa karena Allah? Ya tidak, karena biar milih dirinya. Apa karena Allah kalau gitu? Ya tidak. Ya kalau orang diumrohkan pulang umroh dia nyalon tidak dipilih tidak marah, ya berarti karena Allah. Tapi kalau tidak dipilih marah berarti tidak karena Allah. Nah ini di Bogor kan kejadian jalan di aspal, ya tetangganya Pak Ade ini di aspalnya, kemudian setelah itu ya, datang pada masyarakat di situ, ya aspal jalan dan sebagainya. Ternyata setelah pilihan masyarakat di situ tidak pilih dia. Selesai pilihan dibedol itunya. Masuk orang itu bukan hoax. Apa karena Allah kalau gitu? Ya tidak. Kalau tidak karena Allah, ya syirik asli. Ya ditolak oleh Allah. Jadi yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas karena Allah. Fayaghfiru liman yasha, Allah memberikan ampunan kepada yang dikehendaki walaupun tidak umroh, walaupun tidak haji. Kalau Allah menghendaki, banyak orang mati membawa iman padahal selama hidupnya orang itu aslinya tidak sholat. Tapi Allah menghendaki, ya ada bahkan imam sholat meninggalnya ada benar. Itu imam masjid meninggalnya ada. Masuk orang di ada satu masjid di Jakarta Timur, tidak perlu saya sebut tempatnya itu. Jadi pengurus DKM meninggal kelihatan tidak beres. Setelah seminggu ketahuan. Sebelumnya kotak masjid hasilnya per minggu sekian, setelah diganti orang lain berlipat ganda. Lah ini siapa yang akan mikir merebut masjid tidak benar? Siapa yang mikir orang yang dia jadi imam tidak benar dan sebagainya? Makanya kembali fayaghfiru liman yasha. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada yang dikehendaki. Termasuk juga ya, ini kepada aktivis-aktivis zawiyah. Aktivis-aktivis zawiyah diuji nanti, diiming-iming, dan dia akan mendapatkan kondisi butuh banget. Setelah itu Allah kasih jalan terus. Ketika dia tidak tahan dengan ujian ini, begini begitu, nah, kena kotorannya. Oleh karena itu bersabarlah. Insya Allah kalau sabar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini berada di mana saja mempunyai resiko. Dekat dengan muqaddam punya resiko. Jauh juga punya resiko. Jauh dengan muqaddam akhirnya tidak tertarik datang ke zawiyah karena hatinya jauh dengan muqaddam. Tidak ada himmah datang ke zawiyah, tidak ada himmah ngaji, tidak ada. Kenapa? Hatinya tidak nyantol dengan muqaddamnya. Resikonya, ya kan sudah tidak nyantol, ya bisa lepas cantolannya. Kalau sudah nyantolnya tidak benar, kan bisa putus cantolannya atau merosot kan gitu. Sehingga banyak orang akhirnya tidak ngamalkan wirid karena jarang ke zawiyah. Karena Hailalah Jumat sama nilainya dengan sholat Jumat bagi orang Islam. Orang Islam yang sering tidak Jumatan akan berhenti sholat 5 waktu. Kenapa? Pada sholat Jumat aslinya yang jadi imam dan khatib itu adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dan beliaulah yang berhak mengucapkan ittaqullah. Karena salah satu yang paling wajib diucapkan dalam khutbah Jumat dan rukun dari khutbah Jumat, pertama alhamdulillah, yang kedua bersolawat, yang ketiga wasiat takwa. Jadi ini ittaqullah ini wajib. Kalau khutbah tidak ada ittaqullahnya, tidak sah khutbah.
Kalau yang mengucapkan ittaqullah tidak takwa kepada Allah bagaimana? Makanya aslinya khotib Jumat itu adalah harus orang yang terpilih dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang tidak takwa, ngajak bertakwa bohong. Itulah juga yang disebut maling-maling agama. Ini para ikhwan rahimahullah. Jadi dalam Islam laki-laki khususnya wajib ain, fardu ain mendatang ke masjid sholat Jumat. Ikhwan tijani fardu ain hailalah Jumat. Kenapa? Ikhwan yang tidak pernah datang hailalah bisa dihitung nanti kapan berakhirnya dia tidak akan baca lagi. Ini pentingnya kita datang ke zawiyah. Kenapa? Bukan karena sayangnya, tapi ketika Jumat secara khusus dalam hailalah dari awal sampai akhir hailalah Rasulullah berada dalam zawiyah. Rasulullah mentarbiyah ikhwan. Oleh karena itu wirid wadifah dan wirid hailalah ini adalah wirdul tarbiyah. Jadi wadifah hailalah adalah wirid tarbiyah, wirid dalam rangka mendidik ikhwan. Pertama biar istiqomah, yang kedua mendidik ukhuwah, persaudaraan, sering bertemu, nyambung hati satu sama yang lain. Dan di sini juga antar ikhwan jangan sampai caci maki, jangan sampai ini bahaya. Oleh karena itu tolong di grup-grup itu ya boleh bergurau ya boleh bergurau, tapi jangan keterlaluan sampai bikin ya semuanya ini semua itu. Jadi jangan hanya melihat satu orang, semuanya ini ada etika dalam thariqah di mana saya menyatakan jadi kepada ikhwan dijadi seluruhnya ibadallah, ayo ikhwan fokus ibadah dan ibadah kepada Allah. Jadi kita saya Rasulullah saya radhiyallahu anhu di manaqib ya juga ada, tidak usah ke kitab yang tebal-tebal. Di manaqib saya berpesan kepada ikhwan ibadallah, ayo para ikhwan ibadah saja. Jadi fokus dengan ibadah. Setelah itu saya mengatakan Allah yu'duni bi hidayati ba'dihim ba'd. Tolong jangan sakitin teman kamu, kalau nyakitin teman nyakitin aku. Jadi ikhwan tijani walaupun potong-potong ya, sepotong-potong ikhwan tijani adalah muridnya Syekh Tijani, dan Syekh Tijani tidak terima kalau disakiti. Masya Allah. Termasuk aktivis-aktivis zawiyah. Ya, ini penting tahu ini. Kenapa? Nanti ya mohon maaf ya. Nanti narik sumbangan tidak direspon. Wah. Kenapa? Jangankan sesama ikhwan, muqaddam saja nekan ikhwan biar nyumbang, tidak boleh. Saya kalau nekan ikhwan, kamu harus ini dan sebagainya. Apalagi untuk kepentingan pribadi, sangat-sangat tidak boleh. Kalau untuk zawiyah itu pun kita harus melihat yang bersangkutan kira-kira mampu tidak kalau dikasih beban segitu. Karena tidak semua ikhwan ya, jangankan ikhwan, saya saat-saat tertentu juga ada punya uang. Saya sendiri saat-saat tertentu tidak punya uang. Legal lagi tidak punya uang, diminta uang gimana? Tidak ngasih malu ya, ngasih dapat dari mana? Oleh karena itu ini juga harus kita pertimbangkan. Jadi ayo kita ya, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini harus saya katakan. Dan saya berterima kasih ya kepada seluruh ikhwan ya. Saya dan uminya sekeluarga sangat-sangat berterima kasih. Kenapa? Ya saya sekarang banyak terbantu oleh kegiatan ikhwan. Ya.
Saya merasa, saya renunginya benar-benar merasakan betapa ikhwan sekarang ini begitu care ya pada zawiyah, care pada saya dan uminya, diperhatikan, terima kasih banyak. Tapi tolong perhatian pada saya dan uminya dan pada zawiyah jangan sampai membuat satu ikhwan dengan yang lain ya timbul friksi-friksi yang tidak baik. Ayo kita jaga. Dan saya menyadari kenapa? Ya mungkin karena saya sudah letoy tidak kayak dulu. Kalau dulu karena saya masih mampu berbuat sendiri, ya Allah uji saya sehingga ikhwan sibuk semua, diajak begini sulit, diajak begitu sulit. Sekarang karena kondisi saya sudah kayak gini, ya Allah gerakkan hati ikhwan begini. Intinya ketika ikhwan seperti dulu saya diuji sampai di mana kesabaran saya. Sekarang ikhwan kayak begini diberi kepedulian, saya juga diuji sampai di mana saya mempunyai penghargaan dan terima kasih kepada ikhwan. Wabil khusus kepada Syekh Rodol. Kenapa? Karena saya yang menggerakkan. Jadi ikhwan yang punya kepedulian berarti dia diberi oleh Syekh Mahabbah. Oleh karena itu yang sudah punya itu jangan melecehkan yang belum punya, kasihan yang belum. Jadi itu banyak. Dia tidak begini, dia tidak begitu. Berarti tidak siap. Dan memang mulai dulu ya sampai organisasi ormas Islam yang sudah mentereng saja namanya, kalau ada kegiatan ya itu saja yang giat, yang lain tidak giat. Itu. Tapi kalau ada berkatan pada datang semua. Apalagi ada mau bagi-bagi duit. Lah iya, saya di MU ya kan, dan juga di Jamiah Thariqah Muqtabar. Saya ini pengurus lama. Karena masuk Tijani tidak enak dengan yang lain, ya beliau mundur. Jadi kalau sudah dekat ya, hari raya kan ada ke kantor itu. Ini dari itu. Kalau yang begituan, cepat datangnya. Tapi kalau sudah untuk tugas-tugas, ini yang saya lihat itu saja yang aktif, yang lain baru datang kalau sudah mau selesai. Jadi dan itu sudah kenapa? Karena memang tidak mendapatkan bagian mahabbah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu yang sudah dapat bagian bersyukur. Dan tidak perlu menjelek-jelekan yang lain, apalagi ngomongin, doakan teman-teman yang lain sehingga yang belum peduli punya kepedulian. Yang sudah peduli diberi istiqomah dengan kepedulian. Dan ya alhamdulillah sebagai saya sudah merasakan manisnya mengikuti Syekh radhiyallahu anhu. Jadi kenapa? Ya sudah berapa tahun juga dari 86 berapa tahun ya sekarang? 32. Iya. Jadi kalau baru 5 hari sudah saya sudah begini ya. Kalau baru 5 hari sudah minta madunya gimana? Madu ya. Jadi baru dapat madu kalau sudah pernah disekat sama lebahnya. Ya kalau sudah berlebah tahu nanti manisnya. Jangan harus disekat dulu. Jangan bermadu dulu. Jadi sudah biasa. Madunya jangan bergula. Jadi itu Pak Irwan rahimahullah. Jadi ya kita kembali ke laptop. Masalah fikih thariqah ini harus kita kuasai dan kita amalkan. Jadi terutama bahasan kita malam ini tentang wadifah dan jamak takdim. Jadi kalau wirid lazim, saya ulang lagi biar ingat, wirid lazim sore tidak bisa ditakdim ke siang, bisanya ditakdim ke malam sebelumnya jika pada malam ya waktunya kita baca wirid diperkirakan kita benar-benar mundur syarat. Kalau tidak
Tidak ada alasan mentakdim wirid sore ke malam sebelumnya. Adapun wirid pagi bisa ditakdim tiap malam. Kemudian antara wadifah dan lazim. Kalau wadifahnya sehari semalam 1 kali, bisa saja dikerjakan kapan saja. Akan tetapi kalau berkaitan dengan wirid pagi dan wirid sore, jadi kalau misalnya wirid wadifah sekali, kapan dikerjakan? Setelah subuh. Kalau dikerjakan setelah subuh, boleh wadifah dulu baru lazim. Jadi ketika waktu ikhtiari dari subuh sampai duha, ijtima wadifah dulu baru wirid lazim boleh. Tapi kalau sudah lewat waktu duha sampai menjelang zuhur, jadi jam 9 ke atas, jam 9 pagi ke atas, belum membaca wirid shabah, belum baca wirid pagi, mau baca wadifah, wajib baca wirid pagi dulu. Kenapa? Ini yang super wajib. Dan wirid lazim itu puncak wirid thariqah tijaniyah. Kemudian sorenya, kalau wirid itu dibaca sekali, pas dibaca habis maghrib, boleh langsung ijtima wadifah dulu. Lazimnya setelah isya boleh. Tapi kalau sudah selesai sholat isya belum lazim, wajib lazim dulu baru wadifah. Jelas? Demikian juga jika kita wadifah 2 kali, sama kan, berarti waktunya 2 kali, pagi dan sore. Jadi ada waktu ikhtiari, ada waktu baru. Jadi itu waktu kerjakan wirid lazim dan wadifah seperti itu. Kemudian misalnya nanti di antara ikhwan ada yang pulang kampung, di situ banyak ikhwan juga berjamaah, terutama termasuk juga berjamaah hailalah Jumat. Hailalah Jumat memang kebiasaan di Indonesia, termasuk juga di Zawiyah Maroko, dirangkai dengan wadifah. Jadi wadifah kemudian hailah. Boleh wadifah dulu jika waktunya masih panjang. Jadi ingat, hailalah paling sedikit 1000 kali. Menurut Ar-Rimah, wala aqalla minal alf, wadifah tidak boleh kurang dari 1000. Ini qaul, pendapat yang muktamad, yang banyak dipakai, termasuk di Zawiyah Maroko, di Zawiyah Ainul Madi, seperti itu. Jadi hailalah 1000. Kalau di Maroko nyambung selesai hailalah dengan waktu maghrib. Kalau di Ainul Madi awal waktu hailalahnya, karena setelah hailalah baca 1200 masih ada waktu, karena sudah 1200 stop. Karena hailalah paling banyak yang muktamad 1600. Ada pendapat maksimal 2000 hailalah itu, tapi tidak boleh kurang dari 1000. Wala aqalla minal, tidak boleh kurang dari 1000. Itu waktu hailalah. Apa? Jumlah hailalah. Waktunya yang penting setelah asar, sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib belum sampai 1000 baca hailalah, sudah habis waktu. Dan hailalah tidak bisa dipotong. Bukan tidak wajib potong, tidak bisa dipotong. Sama dengan sholat Jumat, tidak ada potong sholat Jumat, tidak ada. Ketika orang ketinggalan sholat Jumat, tidak bisa.
hilang waktu Jumat. Jadi sholat Jumat tidak bisa dipotong. Termasuk juga hailalah Jumat tidak bisa dipotong. Ini. Kemudian jika ikhwan tersebut sampai dengan jam 5 baru selesai kerja, apalagi pada saat tertentu di Indonesia maghrib jam 6 kurang sampai jam 6 kurang 13 menit, jadi 48 kan itu kalau di Jakarta. Jika sudah jam 5 jangan wadifah, langsung hailalah. Wadifahnya, waktunya wadifah kan sehari semalam. Kalau 2 kali waktunya wadifah semalam dan sehari. Sehingga wadifah bisa setelah maghrib. Ya di tempat-tempat yang lain, ya contohnya di Kepsan, ya tempatnya Syekh Fahrudin cerita ke saya, karena jam kerja ya sampai jam 5, kemudian maghribnya jam 6. Begitu selesai kerja kumpul ikhwan. Setelah kumpul hailalah dulu. Kenapa? Kalau wadifah dulu tidak keburu hailalah. Kalau wadifah habis maghrib sah. Wadifah hailalah habis maghrib tidak sah. Maka hailalah diutamakan. Selesai hailalah baru wadifah. Termasuk juga lazim. Seperti itu juga urut-urutannya. Biasanya mereka habis menjelang maghrib ijtima' hailalah. Selesai salat maghrib. Habis maghrib wadifah berjamaah. Kemudian ya mereka itu jarak maghrib dengan isya agak panjang, sehingga sisa waktu digunakan baca wirid lazim. Seperti itu. Jadi ini ketentuan-ketentuan dalam membaca wirid lazim thariqah, di mana wirid lazim itu ketiga-tiganya lazim. Artinya lazim wajib. Jadi wiridus sabah, wiridul masa, wirid pagi dan sore, wirid lazim. Yang istilah dibilang wirid lazim pagi sore itu di Indonesia. Di Maroko tidak ada mengatakan wirid lazim pagi. Yang ada wiridus sabah, wiridul masa. Dan dalam kitab dikatakan wa min awradil lazimi, dan di antara wirid-wirid lazim. Apa? Wiridus sabah, wiridul masa. Setelah itu berikutnya wa min awradil lazimati wa hiya al-wadifah. Jadi wadifah lazim. Berikutnya wa min awradil lazimati wa hiya al-hailalah. Jadi hailalah wirid lazim, artinya wajib bagi ikhwan thariqah tijaniyah. Ada wirid lazim, ada wirid ikhtiyari. Wirid pilihan untuk kita amalkan di luar wirid wajib. Itu wirid ikhtiyari. Jadi wirid ikhtiyari. Karena ada sebagian ikhwan berpendapat yang dianggap lazim pagi sore. Bahkan ada wadifah dianggap tidak wajib. Apalagi hailalah, sehingga ada istilah ikhwan itu kelas lazim, ada kelas wadifah, ada kelas hailalah. Dalam Tijani tidak mengenal kelas. Ya. Di Tijani tidak ada kelas-kelas ikhwan. Dari seorang ikhwan sampai khalifah, wiridnya, waktunya, jumlahnya sama, tidak ada beda. Jadi sekali lagi dari awal pertama jadi ikhwan bahkan sampai jadi khalifah sekalipun wirid thariqahnya sama, yaitu wiridus sabah, wiridul masa, wal wadifah wal hailalah. Demikian para ikhwan rahimakumullah. Moga-moga
ini menjadi ilmu yang manfaat Amin. bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat, istiqomah dengan sholat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban agama, termasuk juga istiqomah dengan kewajiban thariqah kita, dan dengan ketaatan kita mengerjakan ini semuanya. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa dan kekurangan kita, kemudian meridhai kita dan menarik kita kepada hadrahnya yang terdekat. Amin ya Allah. Bersama Rasulullah SAW, dan puncaknya semoga kita menjadi hamba-hamba yang cinta dan dicintai oleh Allah. Allahumma syurna fi zurrati Abil Faid Tijani wa amiddana bi madadi khatmil awliya'il imani barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi